Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahi karim amma ba'da. Qala Allahu fi kitabil karim, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada di atas bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengingat atau memusnahkan kenikmatan, yaitu kematian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, pakailah pakaianmu yang putih karena itu adalah pakaianmu yang paling utama, dan kafanilah mayit-mayitmu dengan kain putih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghadiri dan menghantarkan jenazah sampai mensolatinya, maka baginya 1 khirat. Dan barang siapa menghadiri dan mengantarkan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 khirat. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu 2 khirat? Beliau menjawab, semisal 2 gunung besar. Hadis muttafaq alaih. Dan menurut riwayat Imam Muslim, sampai jenazah tersebut diletakkan dalam liang lahat. Dan menurut riwayat Imam Bukhari, dari hadis sahabat Abu Hurairah, barang siapa mengantarkan jenazah seseorang muslim karena iman dan mencari ridho dari Allah, dan ia bersamanya sampai disolatkan dan selesai pemakamannya, maka sesungguhnya ia pulang dengan membawa 2 khirat, tiap khirat seperti gunung Uhud. Dari Imam Salim, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar berjalan di depan jenazah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudok. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah, dan barang siapa mengantarkannya, hendaknya ia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan. Para Bapak Ibu tazihin ingkang kula hormati, saderengipun perlu atur wininga bilih kala wenjang kirang langkung tabuh. Nenem panjenenganipun Ibu Sumantri utawi Ibu Emi Sutarmi kabudut sowan wonten pangayunanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ngriki kula minangka wakil saking keluarga almarhumah sepindah. Keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur dumateng para bapak lan para ibu ingkang panjenengan sedaya sampun kersa nglunggaraken wekdal tuwin panggalih saperlu nderek bela sungkawa dumateng sedanipun almarhumah Ibu Emi Sutarmi. Ingkang salajengipun keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang katur dumateng kalian sampun kersa paripambiyantu lan panyumbang ingkang arupi menapa kemawon kados dene grup pratikel, bau suku, sesekaran, pikiran sarta sanes-sanesipun
sehingga saged anjalari cekapipun ingkang dados kabetanipun almarhumah. Mbok bilih keluarga mboten saged paring piwales dumating kadarman lan amal kautamen panjenengan, mugi-mugi sedaya kadarman panjenengan pikanto lelintu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun keluarga taksih ngersahi nyuwun ugungan tumrap tambahing donga pamujinipun Bapak Ibu, mugi-mugi almarhumah Ibu Emi Sutarmi wonten alam barzah pinaringan jembar kuburipun, fajar marginipun lepas purufipun dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun kapapan-papan kang sakmestanipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun kadaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene keluarga ingkang tinilar mugi-mugi dipun paring tabah sabar tawakal anggilipun nampi pacobinipun Allah kanthi katilar sedo almarhumah Ibu Emi Sutarmi. Lan mbok bilih duk rikala gesangipun almarhumah anggadhahi petang ingkang dereng saged karampungaken. Ingkang winastan nggih menika utang piutang sesambetan ingkang arupi menapa kemawon murih gangsar lan lancaripun sowanipun almarhumah Ibu Emi Sutarmi wonten pangayunane Gusti kasuwun Bapak Ibu mangke kersa sinambung dhateng keluarga sehingga sedaya urusan duniawi ingkang wonten gegayutanipun kalian almarhumah saged enggal karampungaken. Para bapak, para ibu, salajengipun sumangga kita santawis ndedongak wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi lumaksananipun pambarangkatan zanazah pinaringan lancar wilujeng milih saking dalem ngantos dumugining sasana terakhir inggih menika wonten ing pemakaman umum Gaturi Kelurahan Meranggen. Sepindah malih ing ngriki kula minangka wakil saking keluarga almarhumah mbok bilih wonten kita ngatur tadah duka mawantu-wantu. Sumangga hastungkara kita milahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zli rahmatan wa nikmatan wa maghfiratan khususan hidayati ruhi Ibu Emi Sutarmi binti Fulan fi maqami kufur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahli minhum wal lafatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma la tarhamna wa la tatina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten ingkang saged kira langkungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mayat itu akan disiksa dalam kuburnya sebab ratapan yang dilakukan atasnya. Dari sahabat Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menguburkan mayat kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian ingin cepat mati lantaran kesusahan yang menimpa kalian. Apabila ia terpaksa harus menginginkannya, maka hendaknya berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Fa'an ibni Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah rawahul Muslim wal arba'ah. Dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunlah atau ajarilah orang-orang yang hampir meninggal, hampir mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4 imam.
Wa an Makil ibn Yasari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahah Ibnu Hibban. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang-orang di antara kalian yang hampir meninggal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah yang telah meninggal, sedangkan kedua matanya masih terbuka. Maka beliau memejamkannya kemudian bersabda, sesungguhnya ketika ruh itu dicabut, maka pandangannya mengikutinya atau melihatnya. Maka orang-orang dari keluarganya menjerit. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan doa yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berilah ampunan untuk Abu Salamah, tinggikan derajatnya ke tingkat orang-orang yang dapat petunjuk, lapangkanlah baginya dalam kuburnya, terangilah dia di dalamnya, dan berilah pengganti dalam turunannya. Wa ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza wada'tum mautakum fil kuburi faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian meletakkan mayitmu di kuburan, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah. Artinya, dengan nama Allah kami meletakkanmu ke dalam kubur, dan atas cara agama Rasulullah kami menyerahkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairu tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dalika fasyarun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena jika ia jenazah yang baik, maka engkau telah mempercepat suatu kebaikan untuknya. Dan jika ia jenazah yang tidak baik, maka engkau menurunkan sesuatu kejelekan dari lehermu. Hadis muttafaqun alaih. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu wa yaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan ampunan mereka untuk jenazah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mensolati mayit, maka ikhlaskanlah doa kalian untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti wa qafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum as'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW apabila telah selesai pemakaman mayit, beliau berdiri di atas kuburan dan bersabda, mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan untuknya ketetapan hati, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari Imam Damrah bin Habib, salah seorang tabi'in, ia berkata, apabila tanah kuburan telah diratakan pada mayit dan orang-orang telah bubar, mereka para sahabat suka agar dikatakan di dekat kuburan mayit tersebut, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Wahai fulan, katakanlah Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dengan mauquf. Imam Tobroni juga meriwayatkan seperti tersebut dari hadis riwayat sahabat Abu Umamah dengan marfu dan panjang. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri ay yaqulu salam alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikuna nas'alullah lana walakumul afiyah. Rawahul Muslim. Dari Imam Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka para sahabat apabila pergi ziarah ke kuburan supaya mengucapkan, semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan dari siksa dan pertanyaan hisab untuk kami dan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinati fa'aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullah lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Rawahu Tirmizi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, pernah melewati kuburan Madinah, kemudian beliau menghadapnya dengan muka beliau, lalu beliau mengucapkan, semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal, sebab mereka telah sampai pada balasan atas yang telah mereka kerjakan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Wallahu ta'ala bishawab.
Alhamdulillahirabbil alamin.